Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kurban adalah ritual sebagai bentuk pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifatnya sebagai ritual, persembahan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menurut jumhur ulama tidak ada bagian manapun dari hewan kurban yang boleh dijual atau apalagi untuk dijadikan sebagai upah jagal untuk biaya operasional, membeli kantong plastik dan lain sebagainya. Dan hal itu termasuk kulitnya. Bagaimana cara panitia kurban di masjid dan yang lainnya menyikapi, memperlakukan kulit-kulit tersebut, sedangkan banyak jumlahnya. Mari kita simak opsi-opsi untuk menangani kulit-kulit yang dimaksud, yaitu kulit-kulit dari hewan kurban. Perlu dipahami bahwa larangan menjual kulit atau bagian apapun dari hewan kurban itu diumumkan kepada sang pengurban, kepada orang yang kurban, dan juga kepada panitia kurban dalam status kapasitasnya sebagai wakil kepercayaan dan penerima serta pengemban amanah para orang-orang yang kurban, yaitu panitia, disebutnya wakil. Adapun jika yang melakukan penjualan itu si penerima kulit atau seseorang atau pihak yang berstatus sebagai wakil kepercayaan penerima, bukan wakil kepercayaan yang kurban, tapi wakil kepercayaan yang menerima dan bukan wakil pengurban, maka hal itu boleh dan tidak dilarang. Namun jangan lupa, sudah dijelaskan sebelumnya, ada yang menerima bagian dari kurban itu boleh menjualnya, yaitu yang termasuk dalam kategori fakir miskin atau orang miskin. Ada juga yang menerima bagian dari hewan kurban itu tidak boleh menjualnya, yaitu mereka orang-orang kaya. Baik, kita lanjutkan. Kenapa penerima boleh menjual? Karena para penerima memang bebas mengapakan saja tentang bagiannya itu, seperti memanfaatkannya sendiri, dimakan, mengkonsumsinya, memberikan kepada keluarga, memberikannya kepada orang lain, termasuk menjualnya dari si penerima yang kategori tadi. Dan sebagaimana mereka para penerima bebas menjual sendiri yang mereka terima dari hewan kurban itu, seperti misalnya kulitnya, bahkan juga dagingnya. Kebagiannya banyak nih. Rasanya tidak butuh daging, tapi yang butuh beras, tidak ada uang untuk membeli beras, jual dagingnya, tidak apa-apa bagi si penerima. Maka proses dan transaksi penjualannya itu diperbolehkan. Berikut ini ada beberapa opsi. Mari kita perhatikan, atau alternatif lah, pilihan terkait cara memperlakukan dan mendistribusikan kulit hewan kurban. Ini penting. Yang pertama, panitia melakukan pendataan nama orang-orang atau pihak-pihak penerima. Artinya tidak harus perseorangan, tapi insya Allah bisa juga misalnya takmir masjid, pengurus lembaga, yayasan, panti misalnya, panti asuhan, sekolah dan lain-lain, yang dinilai dapat menerima kulit-kulit itu. Lalu setelah proses penyembelihan dan pengulitan serta kulit-kulit terkumpul semua, maka panitia menyerahkannya secara langsung dalam bentuk kulit kepada mereka sesuai data yang ada dan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, mereka para penerima bebas dan leluasa untuk melakukan apa saja terhadap kulit-kulit itu sesuai keinginan dan kebutuhan mereka, karena mereka penerima. Tapi kalau panitia yang menjual, panitia kan wakil orang yang kurban, berarti tidak boleh. Karena dengan telah diserah terimakannya kulit-kulit tadi,
maka otomatis kulit-kulit itu telah menjadi hak milik sah para penerima, yang berarti pula dengan begitu panitia telah melepaskan tanggung jawab terhadapnya karena sudah menjadi milik orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, panitia melakukan pendataan kepada calon penerima seperti yang pertama tadi, bila perlu dicatat, ya kan? Lalu panitia mendatangi atau menghubungi masing-masing untuk memberitahu kepada mereka bahwa mereka akan kebagian kulit. Seraya menanyakan apakah akan diterima langsung dalam bentuk kulit ataukah ingin dibantu menjualnya umpamanya. Sehingga jika mereka setuju, ia cukup menerima uang hasil penjualan senilai harga kulit yang telah ditetapkan menjadi bagiannya. Artinya bagian orang-orang yang sudah didata tadi. Tapi ingat tadi, status kepanitiaannya perlu dirubah. Nah, bila calon penerima ingin dibantu menjualkan, maka siapa saja yang penting orangnya amanah bisa dan boleh mewakilinya dalam penjualan, termasuk panitia itu sendiri. Karena yang penting di sini adalah status dan posisinya sudah menjadi sebagai wakil penerima, bukan lagi sebagai wakil orang yang kurban. Catat itu, sebagai wakil penerima bagian kurban, bukan lagi menjadi wakil orang yang kurban. Nah, ingat, yang tidak boleh adalah jika panitia itu menjual kulit masih dalam status dan menduduki posisi sebagai wakil orang yang kurban, mudhohi. Karena memang wakil itu terikat dengan seluruh hukum dan konsekuensi yang mengikat pihak yang berkurban. Paham sampai situ? Maka silakan dicari cara seperti itu. Yang ketiga, umpamanya panitia melakukan pendataan nama-nama calon penerima kulit seperti yang tadi pertama dan yang kedua, tetapi tanpa harus mendatangi atau menghubungi satu persatu pihak-pihak calon penerima yang telah terdata tersebut, melainkan bisa langsung mewakili mereka dalam penjualan kulit yang telah menjadi bagian dan menjadi hak milik mereka sesuai data yang sudah dimiliki, lalu menyerahkan hasil penjualan kulit itu kepada mereka sesuai proses transaksi jual beli, harganya berapa dan segala macamnya. Dan hal itu pun insya Allah ditolerir, karena hampir bisa dipastikan bahwa para penerima itu akan setuju jika dibantu dalam penjualan kulit-kulit yang dibagikan atau kulit-kulit milik mereka untuk nantinya tinggal menerima hasil penjualan dalam bentuk uang. Kan kadang-kadang susah juga menjual kulit kalau tidak tahu tempat jualnya. Malah bisa jadi sama tukang kulit harganya dimurahkan, tapi kalau dengan sistem kolektif begitu tentu tidak. Karena hal itu lebih memudahkan panitia dan sekaligus lebih meringankan dan membantu mereka sendiri. Namun cara yang lebih afdol terkait opsi ketiga ini adalah sebaiknya panitia menunjuk atau membentuk subpanitia yang secara khusus bertugas menangani kulit. Ya kan suka dibentuk panitia tuh bagian ini, bagian ini. Nah, coba dibentuk subpanitia bagian ngurus kulit yang sejak awal telah disepakati tentang status dan menjabat sebagai wakil para calon penerima kulit. Jadi bukan wakil dari orang yang kurban, tapi calon dari penerima, khususnya dalam melakukan proses dan transaksi penjualan serta menyerahkan hasilnya kepada mereka sesuai data yang telah dibuat sebelumnya. Didasarkan pada madhab jumhur ulama yang melarang penjualan kulit dan bagian-bagian lain dari hewan kurban,
seperti yang telah disebutkan di awal. Namun bila mengacu pada madhab Hanafi, itu kan tadi 3 madhab. Bila mengacu kepada madhab Hanafi dan sebuah riwayat dalam madhab Hanbali, maka ada opsi yang keempat, yang setidaknya masih bisa ditolerir sesuai kaidah fikih ikhtilaf, yaitu fikih toleransi dalam perbedaan pendapat, yakni melalui penjualan kulit hewan kurban secara langsung oleh panitia. Nah, akan tetapi dengan syarat, ini penting, hasil penjualannya tetap tidak untuk dijadikan sebagai ongkos jagal dan tidak dijadikan sebagai biaya operasional, melainkan hanya untuk disedekahkan dan diinfakkan saja, tidak untuk yang lainnya. Ini opsi yang keempat kalau dijual langsung oleh panitia. Di antara dalilnya adalah riwayat dari sahabat Ibnu Umar bahwa beliau pernah menjual kulit sapi kurban dan mensedekahkan hasil penjualannya itu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga mengutip bahwa Imam Ishaq bin Mansur berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Abdillah. Yang dimaksud Abu Abdillah adalah Imam Ahmad bin Hanbali. Yang ditanyakan adalah tentang kulit hewan kurban. Apa yang bisa dilakukan? Beliau menjawab, yakni Imam Ahmad, beliau menjawab bisa dimanfaatkan dan harga penjualannya juga bisa disedekahkan. Saya bertanya lagi untuk menegaskan, untuk memastikan jawaban. Berarti boleh dijual dan hasil penjualannya disedekahkan. Begitu pertanyaannya. Beliau menjawab benar sebagaimana hadis Ibnu Umar bahwa boleh menjualnya dan uang hasil penjualannya disedekahkan. Itulah 4 opsi yang bisa dilakukan dalam menyikapi memperlakukan kulit hewan kurban yang selama ini memang hampir selalu dilematis bagi para panitia kurban setiap tahun. Semoga ini manfaat dan kita semua memahaminya sehingga bisa melaksanakannya tepat dengan cara-caranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.